Nah ceritanya malam itu Bu Maria ini, beliau itu sudah mau tidur. Terus tiba-tiba ada pesan WA masuk. Ternyata yang ngechat ke nomornya Bu Maria ini adalah nomornya Raka. Dan ini aneh banget, nomor Raka ini sudah lama sekali nggak aktif. Dia lihat notif Instagram. Ada notif di Instagram, dia bukalah Instagramnya. Dan disitulah dia langsung merinding, karena Esther ini melihat akun Instagram pribadi kepunyaan Raka itu tiba-tiba mengunggah story. Ada juga teman-temannya yang bersumpah bahwa mereka itu menerima notifikasi unggahan itu persis pada jam 2.17 dini hari. Dan ini aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andre yang asalnya dari Kalimantan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita di episode kali ini kita akan bercerita tentang kematian seorang sahabat. Dan berbicara soal kematian itu memang selalu menyisipkan teka-teki yang nggak pernah habis untuk dikupas. Terus dalam menanggapi cerita yang akan kami ceritakan ini, kita perlu melihatnya dari kacamata yang jernih. Kita harus membedah fenomena ini dari sisi agama, sains, sampai budaya setempat. Dan ada analisis mendalam mengenai interaksi antara ruh orang yang sudah meninggal dan juga manusia yang masih hidup. Dan ini kami sampaikan untuk mengantar cerita ini. Jadi kalau teman-teman pernah nonton episode Pamit, di mana di situ aku cerita tentang pengalamanku di Gunung Arjuna. Dan di situ sempat aku singgung sedikit tentang Kitab Ruh. Kitab Ruh ini adalah karangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dalam ajaran Islam, setelah seseorang meninggal dunia, rohnya itu berpindah dari alam dunia ke alam barzah atau alam pembatas. Dan di alam ini roh itu menunggu sampai hari kebangkitan tiba. Dan mengenai interaksi roh dengan orang yang masih hidup, ini terdapat beberapa poin utama yang perlu kita pahami. Jadi para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh itu menjelaskan bahwa ruh orang yang masih hidup, ketika mereka tidur itu, mereka bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dan ketemunya di alam mimpi. Hal ini didasari pada dalil Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Di situ dijelaskan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu sibuk dengan urusannya di alam barzah. Baik itu nikmat maupun siksa kubur, dan nggak punya kemampuan untuk kembali ke dunia secara fisik, apalagi sampai berinteraksi menggunakan teknologi seperti media sosial, atau bahkan sampai menggeser benda-benda fisik. Dan dalam gangguan fisik atau penampakan yang menyerupai almarhum, di sini Islam menjelaskan tentang keberadaan jin korin. Setiap manusia itu didampingi oleh jin korin atau pendamping dari kalangan jin selama hidupnya.
Korin ini mengetahui semua kebiasaan, semua rahasia, nada suaranya bahkan, sampai gaya bahasa orang tersebut. Nah, ketika manusianya ini meninggal, Korin itu masih hidup dan seringkali memanipulasi orang yang ditinggalkan dengan menyerupai sosok almarhum untuk menipu daya manusia. Dan selain sudut pandang agama, fenomena teror yang dialami dalam cerita ini juga bisa dijelaskan melalui pendekatan ilmiah dan sosiologis. Secara medis dan juga psikologis, fenomena melihat atau mencium bau orang yang sudah meninggal ini dikenal dengan yang namanya halusinasi duka atau grief hallucination. Nah, otak manusia yang sedang mengalami trauma kehilangan ini cenderung memproyeksikan memori kuat menjadi seolah-olah nyata. Ada rasa bersalah atau kerinduan yang tidak tuntas, inilah yang memicu otak untuk menciptakan kehadiran orang tersebut sebagai mekanisme pertahanan diri atau coping mekanisme. Nah, karena kisah ini berlatar di sekolah kayu di pinggir Sungai Mahakam, struktur bangunan sekolah ini kayu tua dan lingkungan yang sunyi. Di situ akhirnya secara alami mempunyai akustik yang bisa memantulkan suara, seperti misalnya langkah kaki, dan juga menciptakan sugesti visual. Dan dalam budaya setempat di Kalimantan, tempat yang pernah ditinggali seseorang dengan emosi yang kuat seperti kesedihan almarhum ini, itu sering dianggap menyimpan memori atau menyimpan energi residu yang kemudian diperkuat oleh ketakutan kolektif siswa di sana. Nah, kisah ini yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Andri ini bukan sekedar cerita hantu atau cerita orang yang sudah meninggal. Ini adalah potret kerinduan seorang anak broken home yang sebenarnya dia ini cuma pengen punya rumah dan dia pengen didengar keberadaannya. Terlepas dari apakah itu gangguan Korin, ataukah halusinasi massal, atau memang fenomena supranatural lainnya, tapi yang jelas kejadian di sekolah itu pastinya telah meninggalkan bekas mendalam bagi mereka yang mengalami. Jadi Andre yang mengirimkan cerita ini itu asalnya dari salah satu daerah di Kalimantan, dan di sini Andre ingin menceritakan kejadian yang dia alami dan juga teman-temannya alami di tahun 2022. Dan sebelum membagikan cerita ini, Andre sudah meminta izin lebih dulu kepada ayahnya, yaitu Pak Damar, yang dalam hal ini nantinya Pak Damar itu sebagai ayah angkatnya Raka almarhum. Jadi cerita ini berawal di sebuah sekolah yang lokasinya itu persis di pinggir Sungai Mahakam, di daerah Tering Seberang, Kalimantan Timur. Bangunan sekolah ini terdiri dari 2 lantai, yang seluruhnya itu terbuat dari kayu, khas rumah panggung Kalimantan Timur. Yang kalau misalnya ada orang jalan di koridornya itu suara derit kayu itu pasti akan terdengar jelas. Nah, bisa dibilang sekolah ini bukan termasuk sekolah yang besar karena siswanya juga terbatas, bahkan cuma bisa menampung kurang dari 30 siswa untuk setiap angkatan. Terus di sekolah itu ada salah satu temannya Andre, teman satu kelas yang kita sebut saja namanya Raka. Tepatnya pada saat itu Andre ini duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMK. Disitulah dia berteman dengan Raka dan kebetulan satu kelas. Dan di mata teman-temannya, Raka itu termasuk anak yang baik. Dia pintar juga dan disukai semua orang karena memang dia ini ringan tangan sekali. Dia suka bantulah. Tapi memang jarang ada yang tahu kalau di balik senyum Raka itu, dia sebenarnya menyimpan banyak kesedihan yang mendalam. Jadi orang tuanya Raka ini sudah cerai sejak Raka masih kecil. Yang pada akhirnya hal ini mengharuskan Raka tinggal bersama neneknya dalam kondisi ekonomi yang kurang memadai juga. Akhirnya setelah Raka lulus SMP itu, dia punya tekad kuat. Pokoknya dia harus tetap sekolah dan akhirnya dia memutuskan masuk ke SMK ini. Nah, di sekolah itu kebetulan memang ada asrama untuk siswa, tapi karena fasilitas asrama di sekolah ini hanya dikhususkan untuk siswi-siswi perempuan, Raka ini akhirnya ditampung oleh Pak Damar, ayahnya Andri itu. Dan Pak Damar ini kebetulan adalah kepala sekolah di SMK tersebut. Sekaligus beliau ini ya ayahnya Andri. Dari kecil Raka itu sudah punya kelainan sebenarnya. Ada kelainan di organ bagian dalam tubuhnya. Dia itu punya sakit semacam radang usus atau kelainan pencernaan bawaan yang sebenarnya ini sudah dia derita sejak lahir. Tapi awalnya mereka semua nggak ada yang tahu teman-temannya. Dan awalnya memang nggak ada yang aneh dengan diri Raka. Kalau dilihat Raka ini ya biasa saja kondisinya. Setiap hari juga dia masih kelihatan ceria. Dia juga rajin banget bantu-bantu Pak Damar di rumah.
Dan memang kelihatan baik-baik saja di depan semua orang. Soalnya memang nggak ada hal apapun yang terjadi. Dia juga sama sekali nggak pernah cerita tentang penyakitnya. Sampai pada suatu hari di mana hari itu bertepatan dengan menjelang hari ulang tahunnya yang ke-17. Jadi ini belum hari ulang tahunnya persis. Kira-kira ya 2 minggu atau 1 minggu menjelang hari ulang tahunnya. Tiba-tiba kondisi Raka itu menurun drastis. Disitulah orang-orang dan juga teman-temannya ini jadi tahu soal penyakit Raka. Ini setelah Raka dirawat di rumah sakit. Dan pada akhirnya Raka itu mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Ternyata sakitnya Raka selama ini memang parah. Dan memang sudah mengganggu fungsi pencernaan. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah terjadi pembengkakan hati yang membuat tubuh Raka itu benar-benar sudah nggak sanggup lagi lah untuk melawan rasa sakitnya itu. Akhirnya berita meninggalnya Raka ini sangat menghebohkan seluruh sekolah pada waktu itu. Suasana yang tadinya rame, ini langsung jadi hening dan suasananya itu jadi haru. Semua teman-temannya membicarakan kebaikan Raka semasa hidup, termasuk juga para guru-guru. Nah, di situ mulailah banyak teman-teman sekelas Raka ini yang sangat terpukul dengan kepergian Raka. Mereka semua nggak nyangka Raka bisa meninggal begitu cepat, bahkan terkesan mendadak. Dan setelah kepergian Raka itu, suasana kelas ini sudah nggak sama lagi. Jadi waktu itu nggak ada satupun siswa yang berani atau tega duduk di tempat duduknya Raka. Jadi waktu itu bangkunya Raka ini dibiarkan kosong. Dan hari-hari setelah Raka meninggal itu benar-benar masih diselimuti duka. Tapi kegiatan sekolah itu ya tetap berlangsung seperti biasa. Singkatnya waktu pun berlalu, nggak kerasa sudah sekitar seminggu lebih. Sampai tiba-tiba kira-kira sekitar 7 hari lah setelah meninggalnya Raka itu sekolah ini heboh. Jadi sekolah itu dihebohkan dengan berita yang aneh. Dan ini horor banget. Jadi ada cerita yang beredar, cerita itu berasal dari pengakuan salah satu temannya Andre, kita sebut saja namanya Esther. Malam itu, Esther ini katanya pas waktu itu dia lagi tidur. Nah di tengah malam kira-kira sekitar jam 2-an, Esther kebangun, karena kebiasaan Esther ini memang setiap bangun dia selalu lihat jam di HP. Pas dia lihat jam di HP itu ternyata jam 2. Dan tiba-tiba di situ dia lihat notif Instagram. Ada notif di Instagram, dia bukalah Instagramnya. Dan disitulah dia langsung merinding, karena Esther ini melihat akun Instagram pribadi kepunyaan Raka itu tiba-tiba mengunggah story. Nah, unggahannya itu adalah foto sekolah. Jadi cuma ada foto yang menampilkan gambar lorong sekolah yang remang-remang. Dan di situ diperlihatkan ada sebuah catatan singkat yang tulisannya, "Aku masih di sini." Nah, pesan itu seolah ngasih tanda ke semua orang bahwa Raka ini sebenarnya masih berada di lingkungan sekolah itu dan belum benar-benar pergi. Jadi pas pertama kali ngelihat story itu, tentu aneh. Esther nggak percaya. Diklik lagi story itu dan ternyata benar, itu adalah IG-nya Raka. Awalnya Esther mikir, ini mungkin ada yang iseng. Dia pegang HP-nya Raka terus bikin story yang aneh-aneh. Esther pun mengabaikan. Akhirnya keesokan harinya dia cerita ke teman-teman sekolahnya. Dan pas mau ditunjukkan postingan story Raka di IG itu, ternyata postingannya ini sudah nggak ada. Entah dihapus, entah apa, pokoknya sudah nggak ada lagi. Akhirnya berita ini sudah terlanjur menyebar. Andre pun juga mendengar kabar ini. Andre yang juga dekat sama Raka, karena Raka juga lama sekali tinggal di rumah Andre. Selain itu ayahnya Andre kan juga selama ini jadi ayah angkatnya Raka. Jadi di situ Andre berusaha untuk langsung memastikan. Dia ingat betul, HP-nya Raka ini terakhir dibawa oleh ayahnya Andre. Dia langsunglah kabari ayahnya yang Pak Damar itu. Di situ Andre tanya ke ayahnya, "Ya, maaf ini ada cerita beredar seperti ini di sekolah." Katanya Esther ngelihat ada uploadan dari akun IG-nya Raka. Nah, ayahnya ini, Pak Damar itu sampai kaget. Terus Andre pastikan lagi, di mana HP-nya Raka. Nah, di situ Pak Damar memastikan bahwa HP-nya Raka itu disimpan oleh Pak Damar di kamarnya. Terus akhirnya di situ Pak Damar masuk ke kamar, langsung mengambil HP-nya Raka, dan HP-nya Raka ini dalam kondisi yang mati. Disitulah Andre benar-benar merinding. Jadi jelas bahwa HP Raka itu aman disimpan oleh ayahnya. Nah, sekarang dia tinggal memastikan apa benar yang diceritakan Esther. Jangan-jangan dia ini cuma mengada-ngada. Karena memang nggak ada saksi juga pada saat kejadian itu, dan cuma Esther yang tahu. Terus setelah kejadian cerita ini beredar kemana-mana, kondisi sekolah itu semakin mencekam.
Seperti yang dijelaskan di awal bahwa siswa di sekolah SMK ini kan juga terbatas. Jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Nah, di malam berikutnya, suasana itu semakin mencekam. Ternyata pada malam itu nggak cuma Esther yang ngelihat postingan Instastory-nya Raka. Ada beberapa siswa ini yang juga lihat. Lagi-lagi di situ akun Instagram Raka ini mengunggah sebuah gambar yang memperlihatkan sudut kelas. Jadi fotonya itu diambil persis dari tempat duduknya Raka, yang waktu itu sudah dikosongkan dan nggak ada yang berani menempati. Ketika story ini dicek untuk kedua kalinya, story-nya ini udah hilang. Akhirnya berita tentang postingan Raka di IG itu jadi membuat heboh satu sekolah, dan semua teman-teman sekolah Andre ini merinding melihat postingan itu, karena nggak cuma satu pada saat itu yang ngelihat. Beberapa dari mereka itu bahkan nangis histeris, karena benar-benar kangen sama Raka, sekaligus mereka juga merasa takut. Ada juga teman-temannya yang bersumpah bahwa mereka itu menerima notifikasi unggahan itu persis pada jam 2.17 dini hari. Dan ini aneh banget. Jam 02.17 dini hari itu adalah jam di mana Raka mengembuskan nafas terakhirnya, dan itu adalah waktu kematian Raka di rumah sakit. Semua teman-teman heboh. Dan teror itu nggak berhenti sampai di situ. Di hari yang seharusnya menjadi hari ulang tahun Raka yang ke-17, ada unggahan lagi yang muncul. Jadi di unggahan itu ada foto yang menampilkan langit senja, warnanya kemerahan, dan ada caption di story itu. Captionnya lumayan panjang. Jadi tulisannya seperti ini: "Terima kasih sudah menyukaiku. Maaf aku pergi duluan. Aku cuma pengen punya rumah, walaupun sebentar." Nah, tulisan caption itu terlihat memang gaya Raka banget, yang tulus, dan itu seolah seperti salam perpisahan terakhir dari Raka untuk teman-temannya. Jadi setelah hari itu, akun Instagram Raka ini memang sudah nggak pernah bersuara lagi. Dan di malam-malam selanjutnya, beberapa murid ini meyakini kalau bangku tempat duduk Raka ini sebenarnya nggak pernah benar-benar kosong. Dan sejak unggahan terakhir itu, pihak sekolah mencoba melupakan Raka demi ketenangan para siswa. Akhirnya akun media sosial Raka pun diblokir massal, bahkan dilaporkan secara massal karena dianggap sebagai ulah pertas atau mungkin ada hacker yang iseng yang pengen mencari perhatian. Tapi ternyata kejadian aneh ini nggak berhenti sampai di situ. Suatu malam ada wali kelasnya Raka, namanya kita sebut saja Bu Maria. Nah, ceritanya malam itu Bu Maria ini, beliau itu sudah mau tidur. Terus tiba-tiba ada pesan WA masuk. Nah, beliau penasaran, ini siapa malam-malam kok WA? Ternyata yang ngechat ke nomornya Bu Maria ini adalah nomornya Raka. Dan ini aneh banget, nomor Raka ini sudah lama sekali nggak aktif. Tapi malam itu tiba-tiba bisa kirim chat ke Bu Maria. Isi pesannya yaitu, di situ dia bilang, "Bu, sakitnya kambuh lagi, Bu." Nah, kalimat itu persis seperti yang pernah disampaikan Raka ke Bu Maria. Tapi itu sudah lama sekali, ketika pas Raka masih hidup dulu, Raka itu memang pernah kirim chat seperti itu ke Bu Maria ketika dia sakitnya kambuh. Dan itu tiba-tiba muncul lagi chat yang seperti itu. Dan ketika membaca pesan itu, Bu Maria langsung merinding. Nomornya juga pakai nomornya Raka. Tulisan dan juga bahasanya sama persis. Bahkan Bu Maria itu masih ingat betul bagaimana nada suara Raka ketika mengucapkan kalimat itu. Apalagi Bu Maria ini juga tahu bahwa Raka ini sudah meninggal. Ini gimana bisa? Akhirnya malam itu Bu Maria ini nggak bisa tidur. Beliau langsung merinding ketakutan. Dan rasanya itu kayak ada yang ngeliatin terus. Tapi nggak ada wujudnya. Terus keesokan harinya, Bu Maria langsung nyari Pak Damar, ayahnya Andre. Karena Pak Damar inilah yang menyimpan HP-nya Raka. Bu Maria di situ menunjukkan chat dari Raka ini ke Pak Damar. Tapi pas ditunjukkan ke Pak Damar, chat dari Raka semalam itu sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Pak Damar yang mendengar cerita dari Bu Maria ini juga merasa prihatin. Karena Pak Damar sebagai orang yang menyimpan HP-nya Raka, beliau juga nggak mau dituduh orang yang berada di balik kericuan ini. Akhirnya di situ Pak Damar menjelaskan bahwa HP-nya Raka ini benar-benar dalam kondisi mati dan disimpan di dalam lemari. Lemarinya itu ada di dalam kamar. Jadi lemarinya itu posisinya dalam keadaan yang terkunci dan kamarnya juga dalam keadaan terkunci karena kamar ini dulunya ditempati oleh Raka. Jadi sangat nggak masuk akal kalau misalnya HP ini tiba-tiba nyala sendiri bahkan sampai bisa mengirim chat. Terus keesokan harinya, suasana di sekolah itu kembali heboh. Ada yang mendengar cerita dari Bu Maria ini.
Terus ada salah satu siswa di sana, dia bilang kalau dia ini baru saja menemukan salah satu buku catatan. Yang jelas, ini adalah buku catatan Raka. Dan buku catatan ini memang biasa dibawa oleh Raka. Anehnya, di buku catatan itu ada tulisan dengan huruf besar, dan tulisannya itu kayak bold, tebel. Tulisannya itu, aku nggak marah, aku cuma capek. Tulisannya seperti itu. Tapi karena kejadian ini siang hari, ketika jam sekolah, mereka akhirnya saling tuduh. Siapa ini yang nulis? Ayo ngaku-ngaku, siapa yang nulis? Mereka bilang, ini pasti ada yang iseng nulis kayak gini di buku catatan Raka supaya situasinya itu tambah mencekam. Tapi di situ nggak ada satupun dari mereka yang mengaku menulis seperti itu. Ya mereka merasa ngapain kita nulis yang kayak gitu nggak penting. Ini malah kasihan sama Rakanya. Akhirnya wali kelas mereka itu menenangkan semua siswa di kelas. Mereka ini ditanya secara serius. Jika ada yang mengaku menulis, akan dimaafkan dan tidak akan dibahas lagi. Tapi satu persatu dari mereka ini bilang, gak ada yang menulis itu di buku catatan Raka. Mereka semua mengaku sayang pada Raka. Dan gak mungkin mereka membuat cerita bohong seperti itu. Akhirnya gak lama setelah kejadian tulisan Raka di buku catatannya yang ditemukan di kelas itu, beberapa waktu kemudian ada beberapa teman dekatnya Raka ini yang mulai mengalami mimpi yang aneh. Dan mereka itu mimpi hal yang sama persis, tapi di waktu yang berbeda. Nah, di dalam mimpi yang mereka alami itu, mereka ngelihat Raka ini posisinya duduk di bangku tempat biasa dia duduk. Tapi kondisinya itu memprihatinkan sekali. Badan Raka itu kelihatan jauh lebih kurus dari biasanya dan wajahnya kelihatan pucat banget. Terus di dalam mimpi itu, Raka itu kayak lagi megang perutnya yang kesakitan. Tapi dia tetap memaksakan senyum ke teman-temannya. Nah, terus di situ dia sambil ngomong, aku cuma pengen pulang. Nah, mendengar cerita-cerita janggal dari teman-teman sekolahnya Raka yang mereka semua mengalami mimpi yang sama, akhirnya Pak Damar, beliau memberanikan diri untuk membuka kamar yang dulu sempat ditempati Raka. Pas pertama kali buka pintu kamarnya Raka, Pak Damar kaget. Kamar Raka itu bersih banget, rapi, sama sekali nggak berantakan. Persis seperti kamar yang kayak baru saja ditinggal oleh pemiliknya. Jadi seolah-olah kamar itu kayak baru saja dibersihkan, terus orangnya ini keluar. Padahal seingat Pak Damar, karena Pak Damar ini, ya ini rumah beliau, dan beliau tahu persis. Seingat Pak Damar terakhir kali ngelihat kamar itu memang agak sedikit berantakan, dan Pak Damar memang sengaja untuk tidak membersihkan lebih dahulu. Nah, disitulah ketika ngelihat kamar ini bersih, rapi, Pak Damar langsung merinding. Ya, beliau juga merasa aneh, karena kamar ini setiap hari selalu dalam keadaan terkunci, dan kuncinya itu selalu dipegang oleh Pak Damar. Disitulah Pak Damar menemukan sebuah buku harian kepunyaan Raka, yang bukunya itu tergeletak di atas meja belajar. Jadi ada sebuah buku yang selama ini nggak pernah dibuka oleh siapapun. Pak Damar sendiri juga baru tahu buku itu. Dan disitulah Pak Damar ini iseng-iseng buka buku itu. Dan di halaman terakhir ini ada tulisan, kalau aku mati, jangan sedih ya. Aku cuma takut mati sendirian. Aku pengen ada yang nungguin aku. Seperti orang tua yang nunggu anaknya pulang. Nah, ketika membaca ini, Pak Damar langsung merinding luar biasa. Tulisan itu disusun seperti bait-bait puisi yang sangat rapi. Tapi tulisan itu justru menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Dan nggak berhenti sampai di situ. Setelah Pak Damar menemukan buku harian itu, beliau kembali dikagetkan dengan adanya suara langkah kaki yang berasal dari arah kamarnya Raka. Jadi setelah baca catatan itu, Pak Damar merinding, beliau keluar kamar, kamar ini dikunci, ditutup. Terus Pak Damar pas mau menuju ke depan, beliau mendengar ada suara langkah kaki dari arah kamarnya Raka. Kayak ada orang yang mondar-mandir. Nah, begitu diperiksa lagi, dibuka lagi kamar itu, nggak ada siapa-siapa. Kamar ini kosong. Tapi tiba-tiba, pintu kamar itu kayak ada yang buka. Kriek. Awalnya kan pintu ini cuma kebuka sedikit ketika Pak Damar memastikan tadi. Begitu Pak Damar masuk, tiba-tiba kayak ada yang ikut masuk, sambil kayak buka pintu sedikit. Sampai pintu itu akhirnya benar-benar kebuka lebar. Dan nggak lama setelah itu Pak Damar mulai mencium ada aroma-aroma aneh yang jelas Pak Damar ini mencium ada bau obat-obatan khas bau rumah sakit. Baunya itu menyengat banget. Ketika Pak Damar mau memutuskan keluar dari kamar itu, tiba-tiba beliau mendengar ada suara orang yang mengerang kesakitan. Dari situlah Pak Damar sudah nggak mau cari tahu lagi.
Beliau langsung keluar dari kamar itu, kamar ini dikunci lagi, beliau langsung merinding benar-benar. Dan sejak kejadian yang dialami oleh Pak Damar malam itu, setiap kali ketika jam menunjukkan jam 2.17 dini hari, lampu di dalam kamar Raka itu sering tiba-tiba hidup sendiri. Jadi kayak ada yang nyalakan dari dalam kamar. Meskipun Pak Damar tahu persis bahwa nggak ada siapa-siapa di kamar Raka itu. Tapi kamar itu seolah kayak masih ada aktivitas di dalam, terutama sekitar jam 2.17. Nah, pada akhirnya situasi di sekolah ini mulai agak tenang. Teman-teman di sekolah itu mengira bahwa gangguan-gangguan ini sudah selesai. Nah, terus tiba-tiba akun IG Raka yang selama ini sudah dilaporkan, bahkan sudah diblokir dan sudah ditutup, nggak ada lagi. Ketika dalam pencarian itu sudah nggak ada lagi akun IG-nya Raka. Tiba-tiba muncul lagi. Akun IG Raka muncul lagi dan ada postingan story yang baru. Dan itu benar-benar jam 2.17 dini hari. Persis di jam meninggalnya Raka. Kebetulan memang ada beberapa orang teman-temannya Raka ini yang nunggu momen itu. Jadi mereka sengaja, hampir setiap malam, hampir setiap hari, mereka nunggu. Apakah benar jam 2.17 ada unggahan dari story IG-nya Raka? Dan setelah ditunggu sampai 1 minggu lebih, ternyata nggak ada lagi postingan IG ini karena memang akun IG-nya itu sudah dilaporkan dan sudah diblokir. Tapi tiba-tiba, pada saat yang setelah keadaan ini tenang, muncul lagi postingan story itu di jam 2.17. Nah, dari situlah mereka ngelihat ada foto bangku kosong di kelas. Terus di kursinya itu ada jaket putih kepunyaan Raka. Mereka itu sebenarnya benar-benar merinding karena mereka ini merasa sudah memblokir akun IG-nya Raka. Kok tiba-tiba muncul lagi? Nah, yang membuat merinding adalah dia juga memotret sebuah kertas. Yang kertas ini letaknya ada di atas meja. Dan itu ada tulisan tangannya Raka. Jadi kira-kira captionnya itu gini, dulu aku duduk di sini sambil nahan sakitku. Tapi aku seneng kok, karena masih ada yang mau ngelihat aku. Nah, karena postingan story yang terbaru dari akun Raka inilah, sekolah itu jadi heboh lagi. Karena mereka ini sudah memblokir akun IG-nya Raka dan sudah melaporkan. Kenapa kok tiba-tiba muncul lagi? Dan kali itu lebih banyak lagi yang melihat postingan story ini. Semua orang akhirnya membicarakan Raka lagi dan mereka merinding lagi. Karena kali itu memang nggak cuma satu orang yang lihat postingan Raka di IG. Sampai bahkan banyak yang percaya bahwa akun Instagram Raka ini nggak pernah benar-benar mati. Dan mereka yakin kalau memang itu adalah Raka. Dan di malam-malam tertentu beberapa teman sekelas dan juga orang-orang yang berteman dengan Raka di media sosial itu sering kali ngecek status akunnya Raka. Dan ketika mereka cek akunnya Raka, itu posisinya itu sedang online. Padahal HP kepunyaan Raka selama ini disimpan rapi oleh keluarganya Andre, yaitu Pak Damar. Dan yang lebih aneh lagi, akun itu sering posting semacam postingan story yang selalu bernada kesedihan. Kayak pernah waktu itu ada postingan, tiba-tiba ada postingan Instastory, dingin, aku takut sendirian di sini. Nah, semua teman-teman Raka, bahkan guru-guru di sekolah itu nggak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dari unggahan tersebut. Karena selama Raka hidup, dia itu nggak pernah sekalipun mengeluh. Bahkan setiap kali Andre tanya tentang kondisi Raka, Raka selalu bilang kalau iya dia baik-baik saja, dia sehat. Mungkin waktu itu Raka nggak pengen merepotkan orang lain, atau mungkin karena latar belakang Raka yang merupakan korban broken home, dia kayaknya sudah terbiasa hidup mandiri dan nggak mau ngerepotin orang. Akhirnya di hari-hari berikutnya, ada pengakuan dari salah satu temannya Andre, kita sebut saja namanya Tita. Jadi tempat duduk Tita itu posisinya sebelah persis dengan bangkunya Raka. Pada saat jam pelajaran dimulai, tiba-tiba dia itu, si Tita ini dengar kayak ada suara kursi yang bergeser. Dan pas Tita noleh ke arah bangku itu benar. Bangkunya Raka itu bergeser, agak mundur. Padahal tadinya kursi itu nempel sama meja. Nah, Tita di situ spontan teriak ketakutan. Dan masih banyak lagi hal-hal aneh yang terjadi. Di bangku kosong Raka itu juga sering banget ditemukan barang-barang kesayangan Raka. Kayak misalnya, satu hari teman-teman ini pernah menemukan pulpen atau buku kecilnya Raka di bangku itu. Barang-barang ini secara tiba-tiba ada aja di meja itu. Terus salah satu teman sebangku Raka ini juga mengaku, pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, dia juga sering tiba-tiba mencium aroma parfum yang sangat khas. Dan parfum inilah yang biasa dipakai oleh Raka semasa hidup. Tiba-tiba baunya muncul.
Seolah-olah kayak Raka itu baru datang terus duduk di sampingnya. Nah, makin lama bau itu hilang dengan sendirinya. Dan kejadian-kejadian aneh lainnya ini terus bermunculan seiring berjalannya waktu, dan teror-teror itu juga dirasakan oleh anak-anak yang tinggal di asrama. Beberapa anak-anak perempuan yang tinggal di asrama ini mengaku sering ngelihat sosok Raka itu lagi duduk sendirian. Kadang juga sosok Raka itu terlihat berdiri sambil ngelamun di lorong sekolah dengan kondisi badan yang sangat kurus sekali dan wajahnya itu pucat. Dan kejadian itu nggak cuma terjadi sekali atau dua kali, banyak teman-teman sekolah lain yang mengaku ngelihat sosok yang sama, sosoknya Raka ketika jam pulang sekolah. Dan di situ mereka menyaksikan sendiri Raka itu masih dengan posisi yang sama. Kadang sosoknya itu berdiri atau duduk ngelamun di situ dengan tatapan sedih. Pokoknya di sepanjang koridor sekolah itu. Seolah-olah memang masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan karena banyaknya gangguan dan juga kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh teman-teman sekolah, dan kejadian ini juga dialami oleh beberapa guru-guru di sana, bahkan orang tua angkat Raka sendiri, yaitu Pak Damar, juga mengalami hal ini. Akhirnya keluarga Andre bersama anak-anak sekolah dan juga guru-guru ini memutuskan untuk melakukan ziarah ke makamnya Raka. Dan singkatnya, sesampainya di sana, mereka semua benar-benar merasakan bahwa kayak seolah-olah Raka itu ada di situ. Jadi di antara wajah-wajah teman sekolahnya ini, ada yang melihat Raka itu berdiri di belakang sendiri. Jadi kayak memang benar-benar Raka hadir di situ. Jadi teman-teman, Raka ini kan Kristen. Jadi makamnya itu ada salibnya. Disinilah tiba-tiba ketika teman-temannya ada di sana, nisan salib di makam Raka itu mengeluarkan aroma parfum yang familiar banget bagi mereka. Dan itu memang adalah aroma parfum yang biasa dipakai Raka. Di situ pada akhirnya mereka semua berdoa dengan khusyuk. Mereka sudah nggak takut lagi, mereka malah kangen banget sama Raka. Dan disitulah mereka berharap bahwa setelah kunjungan itu, nggak ada lagi lah kejadian-kejadian aneh tentang Raka. Dan dia bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan setelah ziarah ini dilakukan, benar, nggak ada lagi teror atau penampakan sosok Raka. Terus beberapa hari setelah berziarah ke makam Raka itu, Pak Damar, ayahnya Andre ini, beliau mengalami mimpi yang aneh. Jadi beliau itu ketemu Raka, tapi di dalam mimpi itu Raka kelihatan jauh lebih tenang. Nah di situ Raka ini benar-benar ngomong ke Pak Damar, "Pak, terima kasih ya Pak, sudah mau memberi kehangatan, dan juga sudah mau memberi tempat berteduh seperti pengganti keluarga yang selama ini telah hilang dari hidup saya." Si Raka itu sambil kayak nahan sedihnya di situ. Terus dia ngomong lagi, "Pak, meskipun waktu ini singkat, Raka sangat bahagia sekali dan terima kasih atas kebaikan kalian semua. Udah ya Pak, Raka pamit ya Pak. Raka sudah nggak sakit lagi kok." Nah mimpi yang dialami Pak Damar ini itu terasa kayak nyata sekali. Sampai-sampai di situ Pak Damar ini ikutan nangis. Karena hal itu sangat menyentuh dan benar-benar kayak nyata. Bahkan Pak Damar yang selama ini dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang sangat tegas dan beliau nggak pernah nangis, hari itu ketika beliau mengalami hal yang semacam ini yang kayak nyata, tumpah semua air matanya. Bagi Pak Damar, segala kejadian aneh dan juga teror sebelumnya itu bisa jadi itu merupakan pesan terakhir dari Raka untuk orang tua angkatnya dan juga teman-teman kelasnya. Karena di saat orang tua kandungnya seakan nggak peduli dengan Raka, Raka ini justru mendapatkan kasih sayang sejati dari orang-orang yang bahkan tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Dan pada saat ini, bangunan sekolah kayu di pinggir Sungai Mahakam itu sudah lama nggak beroperasi karena adanya kendala biaya operasional, serta sedikitnya minat anak-anak yang pengen bersekolah di sana, ya terutama setelah kejadian kematian Raka itu. Dan sampai saat ini, beberapa orang di sekitar sana itu masih mengaku bahwa mereka ini sesekali sempat ngelihat ada sosok laki-laki di lorong sekolah yang kosong itu. Nah, entah siapa yang dilihat oleh orang-orang tersebut, tapi teman-temannya meyakini bahwa yang dilihat oleh orang-orang itu adalah sosoknya Raka. Tapi kalau menurut cerita dari Andre, sekolah itu sekarang sudah mulai dipagari, dan kabarnya akan segera dioperasikan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Dan itulah teman-teman kisah yang dibagikan oleh Andre Gembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.